Gimana akhirnya kok di Jakarta kok nggak ada atlet yang muncul, tapi sementara datang dari Lombok? Itu daya latihnya atau memang minatnya nggak ada yang mau gitu? Di Jakarta oke, bagus fasilitas segala macamnya gitu. Tapi banyak juga yang SDM atau orang-orangnya mentalnya kurang kuat. Nah, rata-rata atlet yang mentalnya kuat itu dari kelas menengah ke bawah. Kayak misal Yat. Kok bisa Yat gitu loh maksudnya? Yat ini terpilih dari Kita kasih solusi. Akhirnya saya datangkan juga, keren. Yat, selamat ya Yat. Ya, terima kasih. Wih, Terima kasih, keren. Pak. Ini dukungan dari Coach Agung tentunya. siap. Yang pasti kalau ditarik muara-muaranya kan alhamdulillah atas izin Allah gitu ya. Iya. Betul. Pelari Indonesia Yat Hafizuddin raih emas pada Singapore Open 2025. Gila. Tuan rumah aja kita taklukin ya. Iya. Iya kan? Betul. Singapura dapat juara berapa? Nggak dapat dia. Nggak dapat. Podium. Wow. Nggak boleh sombong. Oh, dia nggak dapat ya? Nggak dapat. Kamu kena prank. Kita menang. Juara 2 siapa? Juara 2 itu Filipina. Wow, oke. Ya. Juara 3 Ketiganya Hong Kong. Hong Kong, Ya? iya. Hong Kong. Hong Kong ya. Tapi artinya adalah Yat Hafizuddin pecahkan rekor lari 1.500 meter di kejuaraan Singapura. Sebentar deh, kategori lari kan banyak banget ya coach ya? Banyak. Dan gue juga baru tahu tadi di belakang kamera bahwa lari itu ternyata masuk di atletik. Iya, Lempar lembing? atletik. Kok atletik sih? Iya, jadi atletik itu induk cabang olahraganya. Oh, Nah, oke. kemudian di bawahnya ada beberapa nomor event. Ada 4, ada jalan, lari, lempar, sama lompat. Nah, nanti Oh. dari lari ada lagi turunannya. Oh, gitu. Tergantung jaraknya gitu. Oke. Ya, kenapa ada mereka berdua di sini? Karena memang mewakili bangsa Indonesia dan kita cinta sama NKRI. Satu dan kedua adalah kok apa hubungannya nih channel pengusaha terus ngebahasnya tentang olahraga gitu kan? Siap. Justru saya mau tahu nih, Iyat ini kan 18 tahun. Iya. Kalau tidak mempersiapkan dirinya ya nggak harus usaha ya. Disclaimer nih. Tapi kan biasanya kalau usaha tuh kan kayaknya panjang gitu loh. Maksudnya kan bisa turun-temurun. Kalau artis pun, aktor sekalipun juga kayaknya ada masa umurnya. Atlet pun ada masa umurnya. Betul. Kalau pengusaha itu panjang tuh, bisa ke anak cucu apa segala macam ya. Nggak bisa diwakilin gitu ya. Iya. Meskipun nanti ada tulisannya pewaris sama perintis. Tapi kita mau tahu, soalnya banyak loh coach. Ini izin ya, nggak maksud untuk membahas secara personalnya. Tapi banyak mantan atlet kita yang akhirnya sekarang hidupnya terbengkalai. Susah. Kita tahu lah mantan kiper timnas, ya pemain timnas penyerangnya, atau mungkin ya cabang-cabang olahraga pasti salah satunya ada yang diwakilkan. Sempet rame juga Muay Thai viral yang bergesekan dengan oknum pengurus cabangnya, ya kan? Akhirnya dipolisikan tuh karena peruangan tuh, lagi-lagi uangnya nggak cair apa segala macam tuh. Sarah Afilia polisikan oknum pengurus cabang Muay Thai Kota Bekasi. Wih, kita sebagai Bekasi Pride bos, jangan ada lah banyak oknum-oknum di Bekasi ya. Terus rame juga semalam Gawati yang volley tau, Tahu. itu viral juga loh. Marah-marah di pas live TikTok. Oh. Kalau di Korea gue latihannya begini-begini, kalau di Indonesia gue begini-begini. Lu berharap menang apa gimana sih? Rame juga tuh, mengasalah latihan tuh. Emang sebeda itu Indonesia sama di luar ya? Nanti kita bahas ya coach. Siap. Kepentoknya di mana? Apa banyak mafia-mafia di olahraga kita? Wah, siap pinggir jurang ya? Siap. Yat masih 18 tahun kan? Lagi semangat-semangat dong. Mari kita ajak pinggir jurang. Yat, backgroundnya gimana Yat? Emang lari dari kecil atau gimana Yat? Dulu sih saya ikut latihan latihan gitu, ngikuti teman-teman lah gitu. Dari umur? Dari umur 12 11 lah gitu. Kelas 6? Kelas 6 SD. Di sana saya ikut latihannya cuman 2 kali dalam 1 minggu di sana. Dan saya mengikuti lomba-lomba tingkat kecamatan gitu. 6 SD itu memang arahan orang tua atau pilihannya bahwa kok lari kan, sementara kan ada bola yang kayak anak-anak kan sukanya kan begitu biasanya kan. Iya. Kenapa lari gitu? Seru juga ya. Tapi di situ saya diajak sama teman aja gitu. Terus dan di sana kemauan saya juga untuk mengikuti lari ini, dan dari orang tua juga disuruh ini kayak ngaji, kamu jadi ustadz aja lah gitu. Masya Allah. Tapi kemauan saya untuk menjadi atlet nasional sih. Oh berarti nggak mau jadi ustadz? Mau juga sih. Oh juga. Hampir kejebak. Dari 6 SD latihannya siapa yang biayain?
Orang tua sih. Dan tahu ada masa depannya atau memang sekedar pengen ikut-ikutan aja saat itu? Udah kepikir belum sih? Belum kepikir sih. Untuk orang tua saya itu belum kepikir, kan dari orang tua juga nggak ada apa ya, kayak yang jadi atlet-atlet. Cuman saya sendiri jadi atlet di sana. Oh, bukan pewaris saya, tapi Bukan. perintis ya. Iya, perintis lah gitu. Emang orang tua apa backgroundnya? Backgroundnya ini sih kayak pedagang Ah. di pasar gitu, sama apa namanya? Apa sih nama perwisata, apa? Kayak buat ini, Apa tuh? apa namanya? Buat padi gitu. Petani. Mm-mm, Kerajinan, petani. Kerajinan. mungkin. Buat padi kok nanam padi? Kok Yang buat padi? ini buat hancurkan padi tuh. Oh iya, tahu. Apa namanya? Iya tahu. Yang Penggiling padi. Penggiling padi ya? itu. gabah dan lain sebagainya. Iya Iya, kan kadang dari petani dioper ke tempat itu kan, baru nanti didistribusikan gitu ya. Berarti Bapak pedagang apa? Pedagang itu, Alat. buat alat Oh, gitu. sorry. Yang dagang tadi di pasar Ibu. Ibu Apa dagang apa? dagang kerupuk. Wah, Masya Allah. Anak pedagang kerupuk, guys. Membawa harum nama Indonesia. Iya. Pak Menpora tahu pasti kan? Tahu. Ketua Umum di Federasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan juga tahu ya? Tahu. Wah. Pak Presiden? Pak Presiden belum tahu ya. Nanti kita sampaikan dengan tayangan ini ya. Siap. Bawa bangga loh gitu loh. Masya Allah. Pedagang kerupuk. Dari dulu, dari lahir emang udah tahu mama. Panggil apa mama? Kalau di Lombok sih Ina namanya. Oh, Ina. Ina sama Ama. Ina itu ibu, kalau Ama itu bapak. Oke, berarti manggilnya Ina Ama gitu ya. Ah. Tahu dari kecil berarti bahwa Ina dagang gitu ya. Iya, kalau Ina itu ini kan kayak pengusaha, udah dia jadi kayak apa namanya? Intinya jual bentol, intinya semuanya udah di inilah, Udah dicoba. dia coba. Bentol apa sih? Betul apa? Apa ya? Pentol. 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 Bakso. Oh. Udah dicoba semuanya lah. Untuk jualan apa gitu. Sama orang tua juga yang bapak. Berarti biaya sekolah itu dari orang tua, Ina Ama itu yang memang dagang, giling padi, sampai akhirnya bisa nyampe ke kelas 6 SD. Iya, betul. Tapi kondisi keluarga saat itu ekonomi baik kah, cukup kah, atau maaf buruk gitu? Alhamdulillah baik sih. Oh, pedagang kan berarti jadi nih ya. Keren. Alhamdulillah. Terus dari 6 SD gimana ceritanya? Kalau 6 SD, bentar kita ke Coach Agung dulu ya. Oh ya. Itu menampung ya dari SD memang ya kalau atletik ya? Kalau atletik bahkan dari usia 3 tahun udah menampung. Oh. Jadi 3 tahun sampai 12 tahun itu ada kategori kids atletik. Ya. Nah, itu dibina untuk mempersiapkan basic-basic atletiknya kayak gitu. Jadi nggak langsung dengan program yang spesifik, tapi dengan banyak permainan. Sehingga gerak motorik anaknya makin berkembang kayak gitu. Dan tahu ya kira-kira ini bakatnya kemana gitu ya? Iya, nanti dari situ tahu. Bahkan kan kalau atletik ini, kalau fondasi atletiknya bagus, dia bisa masuk ke cabang olahraga lain. Oh, ya, meskipun dia nggak suka? Nggak, meskipun dia nggak suka atau nggak harus dia menerus untuk di atletik gitu. Basket gitu misalnya tiba-tiba. Basket basic olahraganya atletik karena butuh lari, butuh lompat, butuh jalan. Oh, Iya, paham betul. gue. Iya. Jadi kalau di olahraga tuh kayak ada semacam ibu cabangnya ya? Iya, induk dari cabang olahraga atletik. Oh ya? Iya, Hanya atletik? atletik. Keren dong. Baru tahu sih. Ikan kalau penyakit kan ibu dari segala penyakit diabetes. Dia Kan gitu kan ya. Oke. Kalau di olahraga atau kesehatan cabang dari seluruh Cabang olahraga. cabang olahraga adalah atletik. Atletik. Iya, kalau dipikir-pikir ya. Main Iya. bola kan butuh lompat, butuh lari. Betul, Ikan basket, betul. tenis, juga ya. Bahkan seorang pecatur, pemanah yang tanpa gerakan, Hah? dia kakinya diem, basic untuk latihan fisiknya atletik. Apa hubungannya pecatur lari-lari? Dia harus perlu konsentrasi jangka panjang, otomatis harus ningkatin VO2 max-nya. VO2 max itu kayak misal dia ngirup oksigen, Hah? nanti sekali ngirup itu menampung banyak oksigen di dalam tubuhnya. Kan oksigen mengalirkan teralir lewat darah nih untuk sampai ke suplai-suplai
seluruh badan kan. Oh iya. Nah, itu jadi dia perlu latihan atletik, yaitu lari, minimal jogging pagi kayak gitu kan. Ah, Iya. baru tahu gue. Catur dunia berarti latihannya begitu ya? Iya, Kita tetap pikir latihannya begitu bangun tidur setelah melakukan aktivitas wajib gitu kan, udah langsung langsung catur. catur. Maaf ya, kita kan kagak tahu ya. Iya. Gue pikir begitu. Oh, asal otak gitu misalnya kan doang gitu ya. Tapi gimana cara transfusi ke oksigen ke otaknya juga ya, kalau nggak ada daya latihnya ya. Iya. Berarti bisa dipastikan bahwa kalau bahasa nyombongnya ya, bahasa nyombongnya doang nih. Berarti kalau atlet atletik tuh berarti udah kayak lebih jago dibanding atlet yang cabang olahraga lainnya dong. Di universitas olahraga atletik paling diseganin sih. Weh, kan bener kan dugaan gue. Berarti dagunya Yat bisa naik dong. Iya. Jangan, nggak boleh gitu, nggak boleh sombong. Bentar juara 1, Iya. medali emas, jalannya gini, apa kabar Bos? Gitu, nggak boleh. Ilmu padi. Ilmu padi. Oh, ilmu bapaknya. Ilmu bapaknya. Giling padi. Iya. Nah kan kalau kita lihat di Lombok ya, kan bukan Jakarta sentris ya. Ya mohon maaf ya, maksudnya kan daerah gitu. Itu kok bisa-bisanya? Apa yang lihat dari sudut pandangnya seorang coach gitu, bahwa ternyata lahirnya atlet itu nggak harus dari Jakarta. Ya maaf ya, misalnya dengan gizi yang baik, dengan pergaulan yang oke gitu kan, networking. Kan itu kan ya secara bahasa awam pasti ada lah ya, tahu ya, bukan kesenjangan tapi yang lebih kompleks secara fasilitas kan kota-kota besar. Betul. Atau pusat bahkan. Nah itu gimana akhirnya kok di Jakarta, Jawa deh, kok nggak ada atlet yang muncul, tapi sementara datang dari Lombok? Itu daya latihnya atau apa sih sebenarnya? Koneksinya atau memang minatnya nggak ada yang mau gitu? Iya. Ya jadi sebenarnya banyak faktor kalau dari atlet itu untuk jadi itu kan yang paling utama adalah genetik yang pertama. Nah, setelah genetik adalah mental, kemudian setelah mental nanti faktor latihan dan lain-lainnya, faktor pendukung lainnya. Nah, di Jakarta oke, bagus fasilitas segala macamnya gitu di Pulau Jawa. Tapi banyak juga yang SDM atau orang-orangnya mentalnya kurang kuat. Nah, rata-rata atlet yang mentalnya kuat itu dari kelas menengah ke bawah. Karena Jadi dia kayak punya daya juang yang lebih gitu untuk bisa mengharumkan nama keluarganya atau bikin bangga keluarganya atau punya cita-cita yang lebih tinggi lagi untuk keluarganya. Kayak misal lihat cerita saya pengen umrohin orang tuanya, itu kan pasti dia ada keinginan dan mental yang kuat untuk bisa tahan terhadap beban latihan, dan juga dia ada keinginan untuk mau tempur gitu di lapangannya kan. Nah, kalau sebenarnya banyak juga atlet-atlet dari cabang olahraga lain yang memang dia lahir di kota-kota besar. Tapi memang kebanyakan itu cenderung ke yang olahraga-olahraga permainan. Karena satu, dia punya genetik bagus di bagian knowledge-nya. Karena misal kalau permainan kan perlu strategi, perlu taktik yang memang harus diserap benar-benar gitu ya. Nah, kalau di daerah kan mungkin dari segi knowledge atau pendidikannya masih kurang, sehingga lebih banyaknya ke yang fisik. Nah, begitupun atletik kan lebih banyaknya ke yang fisik nih. Ya, walaupun knowledge-nya perlu untuk dia bangun basic-nya kan, untuk dia kenal teknik-tekniknya. Tapi fisik dulu nih yang digenjot. Akhirnya kita banyak memang terlahir pelari-pelari atau atlet-atlet atletik itu dari daerah-daerah yang lebih kecil gitu. Karena secara fisiknya itu memang lebih kuat-kuat. Oke, kita coba cek aja Gitu. kayak fisik yang dimaksud itu adalah karena memang sering jalan jauh misalnya. Waktu kecilnya ini 6 SD kan ya. Kan sekarang ini kan hasil dari bentukan 6 SD dong. Kan nggak tiba-tiba setahun 2 tahun latihan langsung juara dunia gitu kan ibaratnya. Butuh proses lah. Iya kan? Nah maksudnya apa emang, gimana coba untuk memotivasi kawan-kawan atau adik-adik kita atau seumurannya Yat sekarang ini bahwa minimal bapaknya ngelihat anaknya pengen dibentuk nih. Kan pasti gitu kan. Kan sekarang kan banyak yang seumuran saya anaknya 7 tahun, 8 tahun kayaknya waktu yang pas nih. Apa sih sebenarnya sih untuk naikin tingkatan fisik gitu? Motivasi saya sih cuman mengumrohkan orang tua sama menjadi orang yang sukses lah gitu. Langsung kuat gitu fisiknya? Enggak sih, Ikhtiar aja dong. sama jangan lupa berdoa, ibadah gitu, sama tetap jaga pola makan, pola istirahat, dan tetap konsisten, disiplin. Waktu kecil jalan kaki nggak ke sekolah kayak gitu.
Iya, kalau di sekolah gitu jalan kaki juga Ya. sekitar berapa ya? 1 kilo lah dari rumah. 1 kilo. Ya. Emang nggak ada kendaraan saat itu? Sepeda gitu? Ada tapi nggak dibawa Karena? karena kan biar ada teman-teman biar jalan gitu. Oh iya. Banyak. Meskipun kan belum ada naluri ya. Belum. Kayaknya jalan kaki sehat nih, kayaknya jalan kaki ini bagus nih gitu ya. Belum ada Iya. pengen jadi atlet itu enggak ya, memang secara nggak langsung kebentuk jadinya ya. Betul, rata-rata yang fisiknya bagus itu yang jarak antara sekolah dengan Iya. rumahnya itu jauh atau ada naik turun, Oh, jalan iya. hilly kayak Iya. gitu. Makanya banyaknya di daerah-daerah kayak Iya, gitu. iya. Belakangan ini nggak tahu deh coach atau Iyat dapat FVP-nya nggak? Saya dapat tuh 2 hari yang lalu. Yaitu ada cuplikan dokter gitu ngomong, ada yang nanya gitu ceritanya, videonya. Saya pengen begini, pengen sehat, gula darah turun. Ngapain dok? Jalan kaki. Setiap pertanyaan semua jalan kaki. Emang segitunya jalan kaki ternyata ya? Iya. Saya pengen begini, jalan kaki. Saya pengen untuk nurunin berat, jalan kaki. Saya pengen ningkatin kecerdasan, jalan kaki. Gitu-gitu. Ada tuh rame juga. Terus make sense juga ya kenapa pendapatnya begitu ya. Benar. Se-powerful itu ya ternyata jalan ya. Powerful itu karena jalan kaki kan dia intensitasnya rendah, minim resiko cedera juga. Kemudian juga dia ningkatin hemoglobin juga. Otomatis kan seluruh oksigen bisa teralir dengan baik kan ke seluruh tubuh. Iya. Nah, terus juga sirkulasi darah kan terbuka. Itu juga otomatis nanti bisa ngalirin nutrisi-nutrisi yang dibutuhin tubuh. Oke. Kayak gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Iya, Tapi iya. nanti kalau udah jadi atlet ya perlu latihan-latihan yang untuk ningkatin speed. Oh, ada tahapannya. Iya, ada tahapannya gitu. Kita bahas tahapannya aja kalau gitu teknisnya buat Yat. Coba Yat. Latihannya apa sih Yat? Biasanya dari mau Lombok ataupun ke pusat berarti sekarang. Pelatnas. Ke pelatnas ya. Nanti mungkin ada jenjang karirnya seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Ngapain dulu sih awal-awal? Lari aja sih. Lari Cuman doang? Iya, lari. Lari Terus? aja, cuman lari-lari gitu. Terus nanti kan Boleh dekat sedikit, maaf. lari gitu, terus dilihat sama pelatih dari sana gitu untuk latihan di lapangan, disuruh lapangan gitu. Nanti ada namanya interval sama long run, kekuatan sama easy run, tempo gitu. Oke. Gerakan-gerakan gitu nggak dilihat. Coba yang dilihat dari seorang coach apa? Kalau bahwa ini kayaknya bibit nih gitu. Apa sih sebenarnya? Masa cuma lari-lari doang? Tangan bebas gitu. Oh iya, Yang penting kenceng atau apa sih? Enggak, yang pertama memang kita ngelihat secara koordinasi gerak dulu. Dari koordinasi gerak itu biasanya nanti nyangkut paut sama semuanya tuh. Dari mulai dia bisa teknik larinya bagus atau enggak kayak gitu. Nah, habis dari teknik larinya bagus atau enggak, nanti kita mau ke arahin mana nih? Apakah ke arah sprint atau ke arah distance? Distance itu ke arah jarak yang jauh gitu. Nah, itu terbagi lagi menjadi 2. Oke. Nah, nanti kalau misal ke arah sprint, otomatis nanti latihan-latihannya yang meningkatkan kecepatan. Lebih dominannya ya, yang meningkatkan kecepatan, kekuatan, power. Nah, kalau yang mengarah distance, pasti otomatis meningkatkan daya tahan. Walaupun ada didukung oleh kecepatan, kekuatan, kayak gitu. Kalau Yat yang mana nih? Kira-kira? Dia sekarang di yang middle distance, jadi yang jarak menengah. Jadi ke arah nantinya ke distance juga gitu. Ke yang jarak lah, permainan jarak jauh. Oke. Gitu. Kalau atletik ini di apa ya? Disebut sebagai ibunya para cabang olahraga gitu misalnya. Kan timbang lari doang ya. Nah, itu ngaruh nggak sih kayak nunduk, ngebuang angin, teknik-tekniknya kan kalau bola kan jelas tekniknya ya. Ya. Kayak dribbling, passing, shooting itu kan jelas ya. Yeah. Curving macam-macam lah. Basket juga jelas ada tekniknya. Kan kalau lari kan kayak kasat mata kan kayak ya udah sono lari udah sono gitu kan ya. Maksudnya apa yang akhirnya membedakan bahwa lari ini kayak butuh latihan yang effort kan? Kalau dipikir-pikir lari terus apa korelasi sama ibu dari cabang olahraga gitu? Jadi kalau lari sendiri ada tekniknya, Mas. Tekniknya gimana sih? Ya kayak misal ayunan tangan. Ayunan tangan ini harus kayak siku-siku. Misal di sprint, siku-sikunya ayunan tangannya harus sampai sedagu, kemudian ininya ditariknya sampai maksimal. Biar apa? Biar ketika narik seperti ini, dorongan badan ke depannya lebih maksimal kayak gitu. Sama narik angin juga? Enggak juga? Enggak juga. Oh, enggak, sorry. Kayak ngedayung ya. Terus Oh. juga angkat lututnya itu juga beda. Kalau sprinter pasti lebih tinggi. Kalau untuk yang pelari middle dan long distance itu pasti lebih rendah dari sprinter untuk efisiensi energi kayak gitu.
Itu Oh. ada teknik-tekniknya dan itu ada latihannya, beda-beda gitu. Beda-beda. Iya, Dan yang dari selain Lombok ada nggak? Banyak. Yang seleksinya banyak. Jadi Boleh tahu nggak? se-Indonesia. tanpa harus membandingkan ya. Mm-mm. Maksudnya pengen tahu se-Indonesia ini kenapa akhirnya Yat. Nah, Ya. ini pengen tahu nih. Kan ini kan suatu prosesnya kebanggaan loh. Betul. Iya nggak? Perjalanan Yat Hafizuddin tuh, ya kan? Iya. Dari Lombok bisa langsung internasional. Jadi kalau di semua cabang olahraga lah mungkin ya, itu kan ada seleksi dan ada perlombaan di tingkat-tingkat kecamatan, provinsi, setelah provinsi nanti nasional. Nah itu dari lomba-lomba itu kita saring atlet-atlet yang punya potensi dan berprestasi tentunya. Kayak misal juara 1, 2, 3-nya, kemudian pilihan berikutnya adalah 4, 5, 6-nya. Nah ini kita pantau nih. Pantau misal dalam jangka waktu 6 bulan sampai dengan 12 bulan atau 1 tahun. Gimana perkembangannya, masih tetap latihan atau enggak gitu kan. Nah setelah udah dipantau, dia masih tetap berprestasi dan akan konsisten meningkat gitu prestasinya, kita pilih, kita tarik ke pelatnas gitu. Oke. Selain Yat, ada berapa waktu kemarin? Pas yang untuk dikirim ke Singapurnya? Ada dari Sumatera Utara ada, Oke. kemudian juga ada dari Yogyakarta ada, terus dari Jawa Barat, DKI itu ada semua, dari seluruh Indonesia ada, tapi kalau untuk perlombaan tertentu nanti diseleksi lagi lah. Berapa besar sampai akhirnya terpilih menjadi Yat dong yang dikirim ke dia doang nggak sih? Apa ada banyak? Dia doang kalau untuk putra 1.500. Oke, 1.500. Nanti Iya. ada lagi yang dari yang lainnya kan dengan Ada. kota-kota yang lain ya. Nggak Ada. harus Lombok misalnya ya. Nggak harus Lombok. Oke, ini kan kejuaraannya kan seluruh cabang olahraga ya. Betul. Yang di apa nama tadi ininya kompetisinya apa? Singapore Open. Singapore Open. Iya. Nah, berarti kalau tadi berapa orang? Kok bisa Yat gitu loh maksudnya? Yat ini terpilih dari seleksi 3 orang ya. Ya. Ya, jadi dari waktu sebelum bulan Maret, tuh sebelum puasa. Nah, itu saya ngelatih 3 orang. Dari mana aja? Dari Medan. NTB 2. NTB itu ya sama ada salah satu atlet saya juga Muha. Muha, namanya, oke. ya. Terus ada dari Medan. Ada dari Sumatera Utara 1. coach sendiri dari? Kalau saya dari Bogor. Kok di bisa Jawa Barat. ngelatihnya ke Nusa Tenggara? Enggak kan, kalau di pelatnas itu kita desentralisasi. Oh, paham. Iya. Di kantor apa namanya? Stadionnya lah ya. Iya, kayak gitu. Di mana sih kalau atletik Di Pangalengan, Pangalengan ya? Jawa Barat. Ya. Oh, bukan di GBK ini? bukan. Bukan. Kita di Pangalengan. Pangalengan. Ya. Oke. Nah, 3 tadi ya, Sumatera, Sumatera Utara, NTB. Itu dari hasil penyaringan seluruh perlombaan dalam 1 tahun kemarin. Nah, dalam 1 tahun di 2024 kita saring tuh atlet-atletnya dari hasil-hasil perlombaan. Kita lihat bagaimana postural, bagaimana konsistensi prestasi. Kan kalau konsisten otomatis dia memang berlatih terus kan, walaupun ada di daerah kayak gitu. Oh iya, betul. Nah, nanti Di tempatnya. akhir Desember atau di sekitar bulan November Desember kita panggil ke pelatnas kayak gitu. Oke. Nggak maksud untuk membandingkan atau diskriminasi ya. Kenapa dia bisa gagal? Kita berangkat dari kenapa bisa gagal. Nanti kan kalau lihat kan gimana cara dia berhasil gitu ya. Iya. Kenapa gagal? Yang nggak kepilih. Tadi misalnya terdekat ya minimal dari top 3 tadi tuh. Ya kan, NTB temennya Yat yang satu lagi, Muha itu, sama Sumatera. Sumatera namanya siapa? Jaka. Ini buat edukasi aja ya. Iya. Nggak maksud untuk bahwa ini jagoan lu kalah lo. Enggak. Justru malah udah masuk ke 10 besar, 20 besar, 30 besar udah hebat Udah banget bagus, itu. iya. Kita apresiasi buat semuanya. Balik lagi berarti takdir kan. Betul. Ya kan, ya berarti udah Allah takdirkan ya berarti ya kan simpelnya gitu kan, bukan jago-jagoan atau menang kalahnya. Iya. Nah, kenapa dia bisa gagal? Karena satu ya secara fisik dan perkembangan latihan itu Yat lebih baik daripada yang lain. Dari segi apanya nih misalnya? Dari Fisik segi tuh maksudnya? fisiknya, dari segi prestasinya kayak gitu. Misalkan latihan kan sama nih, ada program yang sama. Nah, Yat selalu yang lebih unggul gitu. Apa satu program aja disuruh ngapain? Misalkan interval 1000 meter 5 kali misal, atau 1 kilo 5 kali. Nah, Yat itu selalu lebih unggul waktunya kayak gitu. Oh, berapa detik selisihnya? Kalau Yat dengan yang lain hampir 5 detik kan. Jauh loh 5 detik Iya, ya? jauh. 5 detik itu lama loh, coba deh. Jangan lihat dari angkanya nih. Betul. Wah, 5 detik itu sekitar 30 meter lah.
Tuh kan, 20 sampai 30 meter. Iya. Iya. lama loh. Pakai doping apa ya? Doa Hah? orang tua. Doa orang tua, top. Memuliakan orang tua, yang pasti orang tua jadi ridho sama kita. Iya, Itu the betul. best tuh. Allah pun jadinya akhirnya jadi memberikan satu kebahagiaan dan kebesaran gitu kan. Iya. Masya Allah. Allahu Akbar gitu ya. Jadi doa orang tua. Terus yang kedua, ngapain nih? Makannya, atlet tuh makan ini mie instan gitu gak sih? Makan. Kita gak usah ngomong merek, tenang aja bos. Kalau Makan mie instan. Marahin coach. kalau selesai lomba itu tapi Ya, jadi ada fase namanya transisi, itu kasih bebas dulu lah. Cheating. Iya, Biar gak stres. cheating day, ya betul. Cheating day. Mie instan gitu berapa porsi? satu aja sih. Nasi. Nasi kalau misalkan lapar lah itu sekitar 2 piring lah. Boleh aja ya. Kalau pelari jarak jauh memang kebutuhannya karbohidrat. Iya. Kebutuhan utamanya. Iya. Nggak perlu intermittent fasting kayak saya gini. Nggak gitu. perlu. Karena kita beda pembakarannya ya. Iya. Saya cuma duduk makan gitu Betul. ya. Sehari dia bisa ngabisin jarak itu sampai 15 atau 20 kilo dalam satu hari. Apanya? Lari. Larinya. Iya. Step lu berapa ya? Apa? Step langkah sehari. Per hari ya. Per hari kita adu dah. Gue udah gue sih paling Nggak jalan pernah nih kalau ngukur gue ya. nih. Hah? Ya udah pasti lebih dari Banyak. 20.000 sih. Iya. Oh enggak, udah kalah. Udah lanjut. Kita ngejar 5.000 ya syukur. Makanya kalau umroh tuh happy banget gue. Jalan jauh kan. Betul. Umroh kita tembus 10.000, 15.000, Iya, benar. 10.000 dari tangan deh kita mah. 15.000, 20.000 ya 20.000 meskipun jarang ya, tapi 15.000 tuh udah enak banget. Begitu di sini alhamdulillah 2.000. Parah. Gue jadi atlet juga nih besok. Parah banget. Makanya Ya makanya butuh karbo lebih banyak. selain karbo apa sih kalau lari tuh? Protein tentu. Daging ayam. Ya itu untuk pembentukan sel otot sama recovery kan. Modal dong. Ya modal karena modal itulah makanya Yat ditarik ke pelatnas. Karena di daerah belum tentu memfasilitasi hal tersebut gitu. Oh, lah terus waktu maaf ya mundur dikit ya. Iya, waktu ngebentuk sebelum ke pelatnas kan pasti kan bibit-bibit yang udah dibentuk dari SD-nya kan. Iya. Kan simpelnya gitu ya. Lah itu modalnya gimana? Kan nggak mungkin main lari-lari aja. Kan pasti kan butuh asupan dong. Iya. Iya. Dengan gizi yang baik. Ya kan karbo oke lah nasi gitu ya. Protein. Mahal coach. Mahal. Itu waktu itu gimana polanya? Jangan lihat yang sekarang deh. Kalau sekarang kan dibiayain lah sama pemerintah atau mungkin sama federasi gitu. Kalau di sana sih makan apa aja sih. Lah, Kayak proteinnya? enggak, kayak jarang lah. Jarang kita makan protein gitu. Banyakan ini apa sih, nasi gitu. Iya, nasi. Karbohidrat. Karbo. Lah iya, lauknya proteinnya kan nggak ada nih. Terus apa asupan? Nasi sama apaan? Kuah. Air putih campur ini apa? Air sia gitu. Air siapa sih? Air apa? Garam? Air Iya, air garam. Ya jangan bercanda serius. Iya, serius. Nasi pakai air garam. Sama gerupuk gitu. Maaf nih ya coach ya, lu pasti lebih tahu juga lah coach. Iya. Mana gizinya? Iya. Kok bisa gitu loh? Nah itulah di negara kita kan tidak menggali potensinya dari dasar. Jadi banyak sebenarnya yang berpotensi. Kayak misal dari genetiknya itu bagus-bagus. Daerah timur itu udah pasti genetik bagus-bagus. Secara ototnya cepat kering segala macam. Nah cuma memang nggak pernah kegali. Akhirnya prestasinya nggak pernah berkembang. Nah makanya kita di pelatnas nih sebisa mungkin dengan anggaran yang seadanya gitu, itu kita gali banget untuk potensi atlet tersebut gitu, untuk bisa cepet ditarik ke pusat untuk dibiayai dari mulai fasilitas dan makan yang bagus gitu. Karena kalau di daerah kebanyakan atlet-atlet yang udah di pelatnas nih Mas ya, udah di pelatnas, kemudian pelatnasnya dibubarin nih, dikembalikan ke daerah masing-masing, itu prestasinya langsung anjlok. Wih, begitu. Karena salah satunya fasilitas nggak ada dan juga gizinya betul. jadi nggak terarah dan teratur kayak gitu. Alhamdulillah sekarang Pak Prabowo Gibran ya Ya. udah bikin makan bergizi gratis, itu terbantu kan, nyampe Lombok kan MBG ya? MBG. Nyampe nggak sih ke sana? Nggak tahu sih. Nggak pernah. Udah nggak sekolah. Nggak pernah sekolah. Tapi kan nasi, air garam, kerupuk. Iya. Kenapa lu bisa jago sih? Bingung gue. Nggak tahu saya juga. Cuman ini sih apa ya?
doa orang tua Iya, sama pasti orang tua bener pasti. Gimana jelasinnya ya? Lah iya orang tua kan dia dukung betul, cuma kan maksudnya nggak mungkin lah orang tua nggak doain anaknya. Kita ngomong mayoritas orang tua nih ya. Ya kan nggak mungkin gitu. Tapi maksudnya kan kita juga ikhtiar bro, gitu. Tapi nggak tiap hari kali. Masa ada ayamnya mah, Ada daging-daging sih mah. juga ayam juga. Ayam apa? Ayam Goreng. lah. Yang tepung lagi. Ya yang tepung. Yang tepung. Jarang lah tapi enggak Iya. ini. Nggak, kita berharapnya dada gitu ya. Dadanya dada yang mana? Oh, yang direbus, yang digoreng beneran itu. Ayam tepung yang fried chicken kan? Enggak sih Oh, Kak. bukan. Mm-mm. Terus tepungnya apa? Kayak digoreng aja. Oh, berarti nggak pakai tepung. Heeh. Oh, ya aman lah. Agak deg-degan juga tadi gitu. Mie instan. Kadang-kadang. Wow. Maaf nih, lu ngerokok nggak? Dulu ngerokok. Dulu tapi Jenggut. dulu Dulu. sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang? Udah enggak. Karena Coach Agung nggak tahu aja. Enggak, udah. Hah? Dari masih SD itu. Dan itu kan bibit-bibit kehancuran atlet kan. Iya Kayak betul. miras, Betul. rokok gitu kan. Rusak tuh. Oknum-oknum atlet-atlet kita tuh kan. Banyak rusak. Ada yang malamnya diskotik, besok tanding. Mau jadi apa sih lo? Kesel banget gua. Kan kayak gitu-gitu kan. Iya. Nggak semua ya. Terus ngaruh nggak begitu tadinya ngerokok terus sekarang nggak ngerokok? Coba. Iya ngaruh sih. Berasa kan? Mm-mm. Plong gitu ya. Iya, plong. Jos. Mantep. Tapi gue masih penasaran nih, gimana sih selain genetik nih coach? Heeh. Maksudnya kayak gue nggak pengen akhirnya jadi bermuda-muda sih teman-teman. Oh bisa ya modal nasi doang, itu lari doang gitu. Iya. Ya. Tapi maksudnya kan kalau ada rezeki kenapa enggak gitu Iya. diperhatikan juga gizinya. Betul. Nah, banyak di daerah-daerah juga yang kurang edukasi orang tuanya gitu terkait memberikan gizi ke anak-anaknya. Misalkan orang tua dua-duanya kerja nih. Nah, kemudian nggak dibekelin gitu. Anak-anak nggak dimasakin dulu atau nggak diminta atau nggak ada yang jagain untuk dia makan yang bagus. Nah, itu perlu juga diedukasi. Kayak saya bikin klub di Pangalengan, itu yang saya edukasi pertama orang tuanya, bukan atletnya. Oh iya, yang kita Iya. pegang langsung orang Betul, tuanya. orang dong. tuanya untuk Iya, dia iya. minimal memberikan protein dari tahu, tempe atau telur gitu. Paling tinggi yang mana dari tiga itu? Telur paling tinggi. Kuningnya, putihnya? Semuanya. Karena Direbus? ada proteinnya. Oh. Ada proteinnya. Kalau dari kuningnya kan ada lemak tak jenuhnya atau lemak baiknya gitu kan. Bagusan direbus berarti dibanding digoreng. Bagusan direbus. Kalau Oh. digoreng kan udah tercampur sama panasnya minyak goreng. Kemudian kalau minyak gorengnya mending kalau baru kan, kalau udah berkali-kali kan udah nggak bagus kayak gitu. Oke. Ah. Dan kalau di kategori tadi ada berat-beratnya juga ya? Berat badan, semua diukur ya? Semua diukur. Jadi kalau untuk pelari menengah jauh itu berat badannya harus di bawah dari standar. Gitu. Jadi misal tinggi badannya 160 kan standarnya dikurangi 110 ya. Jadi berat badannya itu 50 kg. Nah, kalau pelari menengah jauh itu harus di bawah 50 kg. Oh, Itu biar larinya lebih efisien, lebih ringan. kekurangan gizi dong? Enggak gitu ya? Enggak kan harus tetap bergizi dan juga itu semuanya komponen tubuhnya itu lebih banyaknya otot daripada lemak. Oh. Gitu. Ada videonya Yat nggak sih yang pas menang atau pas lagi? Ada. Ada, coba kita nonton bareng-bareng. Takutnya teman-teman juga ada yang belum nonton nih. Kita mau lihat. Gue mau koreksi gerakan lu bener apa enggak. Songong banget gue ya. Coba mana? Yang mana yang viral? Nah, yang ini. Ini ya, coba kita lihat. Yat Hafizuddin, mantap. Wow, 85 tahun ya kompetisinya ya. Iya. Udah 85. berdiri ya, berjalan ya, keren. Set. Nah, itu Oh, dia dia- paling kecil dia. Oh, bentar deh coach. Dia bukan yang duduk di kayak di bawah gitu ya? Oh, itu sprint kalau itu. Kalau ini Kalau ini menengah kan. Menengah. Jadi dia nggak perlu Oke. start block. bebas aja gerakan awal. Bebas awalannya. Kok pelan? Itu kenceng Mas kelihatannya aja. Kamera. Emang ya? Maaf. Dibully nih gue nih sama seluruh atlet atletik nih. Sorry, kita nggak tahu. Ya, pelan kok kelihatannya tapi. Iya. Jujur coba Tiara, kamu lihatnya gimana? Kayak coba ulang coba. Kayak bercandaan gitu loh. Ready, start, go. Lengkel gitu coba lihat. Berdoa sama Allah, oke, bismillah. Tuh. Iya. Kayak santai gitu, kayak bercanda. Ini settingan ya? Enggak. Kompetisinya. Itu kenceng ya? Kenceng itu Mas. Jadi kalau ini sekitar pace 2 per menit. 2 Ngomong. kilometer per menit. Kenceng ya. Ya. Jadi kalau diikutin kenceng banget. Kita mungkin kuatnya ya
sekelas saya aja udah pelatih itu dulunya atlet. Mungkin kalau ngikutin dia hanya kuatnya 200 atau 300 meter lah. Pace berapa tuh? Tapi lu mah masih pace 5 kali ya? Kalau Ke atas saya ya? masih pace 5-an. 5 ya? Ya, 4 atau 5 masih bisa. Saya sih pace 17 lah kalau saya. Jalan kaki itu. Seneng banget ya. Seneng banget. Oh kenceng ternyata ya ini ya. Nah, ini di akhir-akhir biasanya speed terakhir ya. Jaraknya ke belakang 5 detik tadi ya? Bukan ya? Lumayan jauh itu jarak ke belakangnya. Yang Filipina sama Hong Kong. Hong Kong. Ya, itu. Dan ngaruh nggak sih posisinya? Di pinggir, tengah, ujung gitu? Oh, kalau pelari jarak jauh atau menengah itu harus langsung masuk ke lintasan bagian paling dalam untuk mengefisiensi jarak. Iya paham kan, Iya. semakin pendek kan? Ya. Tapi kan awal-awal start kan menentukan kan? Enggak juga? Awal start menentukan, jadi dia harus benar-benar cari posisi aman. Makanya dia langsung ke depan tuh. Oh tuh ada teknik juga ya? Ada tekniknya. Kan tinggal Tapi sodok. harus disesuaikan kemampuan juga, Mas. Kan tinggal sodok dong. Nggak bisa. Bahkan kalau jarak menengah ini kadang ada yang sikut-sikutan. Sampai kan ini kan dia ini kan sepatunya khusus. Ada sepatunya yang ada paku-pakunya gitu. Oh tahu. Nah, itu bahkan sampai ada yang kegaruk kakinya gitu kalau mainnya agak ibaratnya Oh. jorok lah gitu ya. Atau enggak disengajain bisa juga? Ya, ada yang kayak gitu. Oknum-oknum begitu tuh. Ada. Terus Karena di, kan awal-awal dia rapat-rapat semua kan. didiskualifikasi dong? Kalau ketahuan ya diprotes. Ah iya dong, Ya. fair dong. Betul. Oh berarti ada teknik. Ini agak sedikit langsung masuk ini ya, taktisnya ya. Berarti dia langsung harus sebisa mungkin nyodok. Tapi lu bisa milih nggak ada posisi di mananya? Nggak. Nggak Itu bisa. kayak diacak ya? Oh iya, Dia random dia. Mm-mm. Itu sesuai panitia nanti startnya di mana. Diundi. Nggak tahu, pokoknya panitia udah nentuin kayak gitu. Oh, diundinya start pengundiannya ditunjukin apa diumpetin? Diumpetin. Ya. Oh diumpetin. Diumpetin ya. Oh Nggak diumpetin. tahu kita nggak Enggak, tahu. maksudnya kayak udah nih yang fishball gitu. Enggak. Nggak kayak gitu. Ternyata. Kecuali yang sprinter. Sprinter awalnya kita nggak tahu. Ah. Nah, tapi kan lama-lama makin ke final, dia yang di tengah itu yang catatan waktunya terbaik dari semifinal atau dari ininya, babaknya. Jadi tergantung ya, berarti gimana elunya. Betul. Kan gitu ya, kalau prestasi lu bagus Iya. untuk masuk ke babak berikutnya Iya. untuk menempatkan lu layak di posisi yang strategis lah ya. Nah, Oh, oke. Dan tadi ya di posisi apa? Di nomor berapa sih tadi ini? Nomor di ke line Dua. 8 ya. 8 di tuh tengah-tengah. 8 tuh ngejauh apa mendekat ke? Menjauh. Oh. Dari jauh ya. Apa tekniknya ya? Bisa nyodok-nyodok ke kiri biar dapet kayak semacam tawaf kan ibaratnya kan ya? Iya kan Ya, bener kan? Betul ya. Kan kalau tawaf semakin dekat Ka'bah kan semakin pendek kan Pendek, jaraknya iya, kan? iya. Nah, itu gimana cara lu nyodok-nyodok ke kiri ngasih apa? Duit tip gitu. Enggak sih. Kita lihat apa namanya? Kalau ada peluangnya langsung masuk gitu aja sih. Iya, maksudnya apa tekniknya gitu-gitu? Speed di awal. Doa orang tua lagi apa gimana? Enggak sih, speed dari awal gitu. Speed dari awal, nanti kalau udah pertengahan baru di sana kayak ada daya tahan lah. Nah, pas kalau terakhir itu nanti speed lagi di sana. Nggak paham gue istilahnya speed itu apa sih maksudnya? Jadi dia cepat keluarnya. Cepat Pas keluar. misalkan Ngegas. ngegas di awal untuk cari posisi. Nah, nanti maintenance untuk daya tahan, untuk dia bisa ngatur nafas dulu. Nah, nanti terakhir speed lagi gitu. Oh, karena 3,5 putaran ya? Karena 3,5 putaran. Oh, gitu. paham. Wah, itu ada polanya nggak? Boleh dikasih tahu nggak? Ya kan orang Filipina juga kagak ngerti bahasa kita juga kan ya. Strategi-strateginya tahu Kalau nggak? strategi biasanya saya minta Iyat untuk lakuin cari posisi aman dulu, karena jarak menengah yang tadi saya bilang kadang suka sikut, kadang suka injak gitu kan. Mhm, Jadi cari betul. posisi aman dulu. Otomatis posisi aman biasanya di depan-depan tuh. Oh, Yang nggak terlalu banyak kerumunan. Gitu. Yang ngejar ke depannya kan ngap ya? Iya, makanya harus dilatih di awal untuk dia bisa keluarnya agak cepat. Tuh. Oh, berarti ada apa starting position itu Ya. menentukan. Menentukan. Oh, paham. Nah, nanti baru maintenance untuk kemampuan dia untuk langkah kayak gitu, untuk daya tahannya. Nah, nanti biasanya saya minta lagi antara 250 meter terakhir atau 150 meter terakhir dia keluarin speednya lagi gitu. Bisa diatur begitu ya? Bisa. Kalau udah kebiasaan latihannya diatur seperti itu, akan seperti itu di perlombaannya. Jadi semuanya tergantung dari kebiasaan latihan. Terus jauh banget kenapa ya? Si belakangnya tadi Filipina ya? Ya. Berapa jaraknya?
tadi? Sekitar 30 ya ada. Hasil Ya, detiknya berapa? 30 lah. Selisih detiknya 30. 30 Enggak, meter. 30 Oh enggak. meter. Oh berarti 5 detikan ya? 5 detikan. Sisanya ke belakangnya 1 detik, 2 detik gitu kali ya? Ya banyak yang mepet-mepet di belakangnya. Gimana bikin 5 detik gitu ya? Kan ada yang bilang katanya kalau posisi paling depan agak lebih susah karena dia harus ngecek-ngecek belakang, takutnya Betul. disalip Iya. di tikungan kan, atau mungkin apa segala macamnya. Lebih baik ini sih ngikut aja. Ngikut yang Berapa paling keliling depan. nggak mau ikut kemarin? Oh, jadi nomor 2 dulu. Ha-ha. Iya. Woi, kayak Valentino Rossi tuh. Karena strateginya begitu tuh dia tuh. Bener. Ngikut pas kalau udah putaran terakhir baru saya naik gitu. Jadi di belakangnya si Filipin itu. Nah, kalau udah putaran terakhir kan ada bunyi ting 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 gitu kan. Nah, di sana saya baru naik. Pas 150 terakhir baru saya push. Ya. Kecepatan gitu. Nah, kan semuanya posisinya kan paling kiri nih. Nah. Lihat. Ya kan anggaplah semuanya pasti ngejarnya di posisi paling kiri dong. Mm-mm. Iya, ya. 2 pertanyaan sih. 1, dia nggak boleh langsung keluar jalur gitu. Itu nggak boleh ya? Boleh. Nikung lewat dalam gitu. Oh, nikung lewat dalam Nggak boleh. Kan ada batas akhirnya Ada kan? batasnya ya. Oke. Nah, yang kedua, kalau udah semuanya pasti kiri, berarti mau nggak mau lu ke kanan dulu baru gini dong. Iya. Iya. Buset, berat banget. Berat. Kan ngejauh kan pasti kan? Betul. Mm-mm. Caranya gimana waktu depan lu tuh posisinya si Filipin yang jadi juara 2 kan? Mm-mm. Ah, Abis itu buntutinnya ada timingnya boleh diajarin nggak? Kayak kapan harus gitu. kalau misalkan kalau ada peluang langsung dimasukin gitu, langsung push gitu. Nanti tinggal ngikut aja terus. Pas di tikungan apa di track lurus? Tergantung orangnya kan, misalkan kalau ada kayak apa ya? Kayak Celah. lubang celah-celah gitulah, langsung saya ini apa? Karena biasanya kelihatan kalau dari belakang tuh tingkat kelelahan lawan tuh kelihatan dari misal nafas, dari misal udah oleng-oleng teknik ya. larinya kayak oleng. gitu. Nah, kalau udah kelihatan gitu biasanya kalau yang masih punya energi lebih itu dia Langsung. bakalan nyalip. Mm-mm. Begini ya? Iya. Iya, soalnya sama-sama di kiri semua pasti kan. Betul. Pas ke berapa? Posisi berapa meter kira-kira? Ada hitungan khusus nggak kayak? Nah, nih ya. Jadi otomatis begitu udah disalip dia udah nggak bisa ngejar lagi. Udah pas deket garis finish. Pas ini sih, pas putaran terakhir. Tapi bukan deket garis finish kan? Bukan. Itu resiko tuh ntar tuh. Iya. Mepet-mepet begitu tuh. Oh, jadi putaran terakhir langsung pas ting ning 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 ning, putaran terakhir langsung lu. Langsung saya salip gitu. Nah, sekarang dibalik posisinya. Kenapa dia bisa kesalip? Selain tadi lelah. Ya lelah oke lah, Kan- pasti udah tahu lah kalau lelah. Ini kan saya lihat kemampuannya kan gitu, udah capek gitu kan. Waktunya juga nggak masuk gitu. Langsung saya ini terobos gitu. Jadi dia pegang jam pakai jam juga. Oh, boleh. Boleh. Nah, tadi baru gue mau nanya tuh lah. Lihat waktu. sambil balasin WA juga gitu. Hah? Nggak juga ya, jam doang ya. Iyalah. Lihat waktu aja. Stopwatch. Stopwatch kayak gitu Stopwatch. ya. Jadi begitu, kok repot banget sih begitu mau main tik gitu. Mm-mm. Masa coba lihat Coba aja semuanya gitu. semuanya rata-rata. Bukan karena nggak percaya sama wasit ya, tapi buat Nah, ngukur diri Ngukur ya. Iya, ngukur pace diri. pace sendiri ibaratnya gitu. Mana sih penasaran gue. Ada. Oh segitunya ya atlet ya. Tuh pakai jam. Tahu nggak mencetnya? Mencet Pertanyaan oh, gue. enggak. Tuh. Cuman lihat Lah aja. iya. Gini ya. Iya. Mm-mm. Fokusnya harus ini juga ya. Oke, paling belakang siapa? Juara terakhir. Itu dari Singapura, tapi klub dari Singapura. Oh, Singapura sendiri justru ya. Ya, Singapura banyak perwakilannya. Jadi ada tim nasionalnya, ada Mm-mm. klub-klubnya juga. Ini ya yang 163 itu Filipina ya. Nah, ini yang putaran terakhir nih udah Oh iya benar, disalip. tadi gini nih. Ya. Kelihatan posisinya tuh udah zzz Ya, gitu lihat ya. kan masih kelihatan segar tuh. Sementara Filipina Oh, sama iya. Hong Kong udah kayak Ngap dia bener. ya, tuh. Beda kan gerakan larinya Nah. juga. Dan si Filipin juga kalau bisa ngelakuin hal yang sama ya. Iya. Tapi karena dia udah karena ngap, dia udah nggak kuat capek ya. duluan. Jadi speednya nggak keluar. Ada hubungan sama mindset nggak sih coach? Mindset ya pasti ada lah. Iya. Kayak ya kan, gue duga-duga kan kadang pasti mindset juga harus kuat kan. Kayak, Harus ya gue kuat. kalah nih, ya nggak ngejar nih. Tapi begitu mindset tadi, tak bisa gitu. Bisa. Segitunya ya. Iya bisa. Berapa persen mindset sama latihan fisiknya? Kalau udah di perlombaan kayak gini udah 90% udah. Oh harusnya mindset itu ya. mindset iya. Iya. Dia Menang harus nih, gue fokus. menang nih. Gitu Harus ya. fokus sama pace-nya, harus fokus sama kemampuan dirinya kayak gitu. Tuh kan di awal-awal kan masuk posisinya tuh biar ke kiri itu agak sulit ya. Iya. Oh iya kegaruk itu Itu betis kalau mah. telat sedikit bisa Iya. Dan tutup dan kegaruk. kegaruk tuh tipis banget. Pernah ya kena sepatu pakunya? Udah pernah sekali tapi Sama siapa? siapa itu? Negara atau kota kita?
Di sini. Oh, dalam negeri. Di sini. Nggak sengaja tapi dia kan. Ya enggak sengaja. Berdarah Berdarah. selama pertandingan. Iya pasti. Pasti berdarah. Apa ngalir terus gitu ya? Enggak sih, cuman sedikit. Kegores. Kegores langsung gitu. Cakep. Itu sendiri doi. Iya. Itu mencet jam. Mencet jam, tapi saya marahin karena mencet jamnya sebelum finish. Oh iya bener. Tapi kan nggak ada ngaruh ke. Ngaruh itu. Maksudnya? Lihat Ngaruh aja itu waktunya. ada pengereman sedikit. Oke. Bagus nih, Coach Agung cakep nih. Sebentar. Emang harus dipencet kan? Bukan lu yang hitung juga. Ya makanya itu Los aja. saya marahin. Kamu ngapain repot-repot mencet jam sebelum finish? Harusnya pas habis finish aja. Kan hasilnya udah kecatat sama panitia gitu kan. Nah, kenapa lu jadi wasit? Nggak kan? Ya oke lah refleks ya. Secara refleks, mindset kan, refleks betul kan. Cuma maksudnya ya, spontanitas gitu. Betul. Tapi kan di los nggak lu pakai jam juga nggak apa-apa kan sebetulnya kan? Iya, enggak apa-apa. Gak apa-apa, cuma nanti susah ngitung pace per kelilingnya. Loh, betul lagi tanding gitu-gitu. Iya, lihat-lihat. Oh gitu. Ah. Belum nyambung sih, pace kelilingnya kan tinggal ya memang ngomong ke sana gampang ya, tapi tinggal kayak buat bantainya udah gitu. Beda kalau itu sprinter bisa kayak gitu. Karena sprinter nggak butuh oksigen. Dia lari tuh benar-benar hirup oksigen awal langsung Iya. tuh. Nah, kalau lari jarak menengah jauh Oke. itu dia perlu oksigen. Kan nggak harus dipencet, bro. Atau nggak usah udah dilepas aja, kenapa sih? Kebiasaan kayak pas latihan. Enggak. Kalau tadi ngukur pace gue setuju tuh. Iya. Karena dengan cabang olahraga seperti ini kan harus tahu kan, Iya. kapan gue harus nge-sprint, kapan gue harus nge-speed, apa segala macamnya misalnya. Tapi kan ini kan udah di ujung, udah akhir. Iya. Nggak Emang tahu. lu mau nyampe rumah tetap ngatur napas gitu? Udah masuk mobil nih. Diam coach, diam. Gue lagi ngatur nih. Soalnya waktunya belum nih. Gimana sih? Ini sih kebiasaan latihan gitu. Iya. Ya kalau latihan kan nggak ada timingnya gitu. Selain dari jamnya masing-masing. Iya. Tapi yang ngerem sih bener sih. Iya. Iya, tapi ngerem gitu. Iya kan berasa lagi. Coba ulang sekali lagi dong. Keren nih. Gue jadi penasaran nih. Kan kita nggak tahu kan. Nggak tahu, Siapa tahu lusa gue jadi atlet dikirim ke Kamboja. Iya. Coba ya Hafizudin. Coba dicepetin bisa nggak sih? Ini kan. Set. Ya. Set. Oke. Ngecek-ngecek Filipina udah ngeliat kanan kiri. Good. Mantep dia nih. Tinggalin langsung. Langsung set. Set nih di sini. Set. Oh, Lu berhenti ya. Udah ganti gua aja dah. Besok gua aja dah. Iya enggak? Jam dinding gua bawa ntar. Iya bener, bahaya loh kalau atau enggak gini kali ya. Coba kita klarifikasi. Kan cepet tahu udah jawabannya. Karena posisinya udah jauh kali coach. Kan lu ngintip kan pasti kan? Tek gitu enggak? Apa? Lu ngeliat belakang enggak? Enggak. Tuh kan apalagi enggak lihat lagi. Tapi gue berharap kayak enggak bang, gue udah ngeliat belakang udah jauh aman, makanya gue pencet aja gitu. Tapi biasanya suara langkah kedengeran kok. Ya kali emang bisa. Iya, suara langkah tuh kedengeran kalau jauh dekat itu. Nafas juga kedengeran. Hah? Nafas juga kedengeran. Masa sih? Iya, Kan Iya. di situ crowded, penonton crowded, gimana ceritanya? kedengeran biasanya. Kalau udah deket, misal dia deket nih, atau suara nafasnya udah mulai nggak stabil, nah itu kedengeran semuanya. Oke, orang tua datang di situ. Enggak ada. Kok bisa mentalnya naik? Dia nonton dari live sih. Iya, cuma kan yang datang siapa? Selain coach maksudnya. Kan biasanya kan ada faktor-faktor penonton atau orang tersayang gitu kan. Langsung kayaknya capernya kan pasti luar biasa tuh. Enggak ada sih, Coach. Enggak ada sih, Bang. Ya nggak apa-apa, panggil saya coach aja. Enggak ada. Cuman coach aja. Coach Kok sama bisa? Iya ini kan udah apa ya? Udah terlatih lah gitu. Dan tadi motivasi pengen umrohin orang tua ya. Di kepalanya tuh apa dari awal apa detik keberapa atau putaran keberapa tuh kebayang Ka'bah gitu. Ada nggak pasti? Ada. Ini mah merinding nih, cakep nih. Di pas keberapa kepikiran orang tua lagi megang Ka'bah kan itu menjadi satu daya semangat dan motivasi kan. Palingan sih pas 200 terakhir gitu. Detail lagi ada 200 nih. 200 itu berarti Sekitar setengah lapangan. setengah lapangan. Track, ya, setengah lintasan. Posisi Filipin tadi masih di depan. Udah di belakang. Udah di belakang. Udah di belakang baru kepikiran atau kepikiran dulu pengen wah aku pengen umuran orang tua baru set gitu.
Iya gitu. Salah satunya begitu ya. Karena kan kalau sebelum lomba itu kan kita udah punya data-data prestasi dari masing-masing atlet. Jadi sebenarnya Yat ini posisinya itu kalah jauh dari Filipina Iya. secara prestasinya. Oh. Makanya dia ngikut dulu, dia nggak berani langsung. Orang yang sama. Iya, orang yang sama. Oh, yang tadi yang belakang itu tuh. Iya. Bukan Filipina yang lain kan maksudnya? Kan dia pasti kan ngirim beberapa orang gitu Bukan kan. orang yang sama. Kan di ada jadwal, ada nama-nama atletnya. Itu kan ada personal base-nya nama. Iya. Ini ya istilahnya kan, ada timing terbaiknya. Ah. Nah, itu Yat itu jauh. Sejauh itu ya? Iya. Dia punya personal base-nya 3:52 yang Filipina. Apa tuh maksudnya? 3 menit 52 detik. Oke. Nah, sementara kan Yat aja finish kemarin itu 3:53 kan. Nah, berarti memang kondisi yang Filipina nggak lagi dalam kondisi performa terbaik, atau mungkin salah strategi, nggak memperkirakan bahwa Yat punya potensi sejauh itu gitu. Oh iya, atau dibalik ya, dari Filipina ngelihat bahwa kayak begitu udah tahu nama-nama ini kan ngafalin pasti kan dia kan. Yatnya waktu itu posisinya Oh, jauh. Anggaplah berapa? Dia Waktu prestasinya 4:04. wah, semenitan ya. Iya. Mungkin dia ngeliat begitu kan. Oh, Iya. semenit. Mas, 14 detik lah. 14 detik ya. 14 detik. Ah, ini belasan detik. Oke, gue Iya. bisa. Itu juga ngaruh ternyata ya. Ngaruh. Iya, ngaruh. Jadi kan secara nggak langsung mentalnya dia kayak meremehkan yang lain, Betul. terus merasa udahlah tenang aja, gampang gitu ya. Benar, kayak gitu. Itu juga ngaruh ya. Ternyata Ngaruh. kalau yang di bawah malah gimana cara gue ngejar ke atas ya. Iya, gitu. Oh, 3:53. Logikanya kalau dia konsisten aja dengan 3 menit 52 detik, tetap juara 2 dong harusnya Tetap kan. juara 2. Iya dong, kan Betul, dianya ya. 3:53 gitu Secara kan. Atau hitungan kalau mau matematika. final ya logikanya jangan 3:52, pasti kan harapannya 3:50 gitu kan. Ada Betul. mentalnya harusnya dinaikin lagi kan. Iya. Kenapa dia bisa kendor banget tuh begitu? Ada ilmunya apa tuh? Iya, biasanya itu tergantung dari periodisasi latihannya. Jadi kalau periodisasi latihannya masih bukan kompetisi utama atau masih dalam tahap persiapan, itu biasanya memang larinya berat. Kalau tahap Gitu. persiapan tuh kan kayak misal jaraknya itu masih panjang, kemudian bangun-bangun pondasi daya tahannya dulu, belum ada speednya kayak gitu. Tapi kalau dari bodinya juga kayaknya dia lebih gembil ya. Ya. Lebih gemoy kayaknya ya. Tuh, Itu juga ngaruh kali ya. ngaruh. Oh, malamnya habis nongkrong kali dia tuh ya. Banyakan kalori, makan kue tart kali Kue kebanyakan tuh dia tuh. Lebih berasa tuh. Itu juga ngaruh ya. Mungkin malamnya habis ngapain. Ngaruh. Oke. Tidurnya kurang mungkin. Oke. Bisa juga. Tapi sekali lagi selamat buat Yat ya. Keren. kasih. Medali emas. Medali emas. Duitnya dapat nggak sih? Kalau kejuaraan Open ini belum ada belum ada bonusnya. Kok gitu? Karena ini kan kayak hitungannya tryout aja. Uji coba. Oke. Tuh, bukan yang kompetisi utama yang akan kita hadapi. Nah, kompetisi utama yang akan kita hadapi itu adalah SEA Games di Desember ini. Yat ikut lagi. Insya Allah doain ya Mas ya. Oh, amin. Oh, Biar diseleksi, sehat-sehat diseleksi terus ya. Nanti seleksinya bulan Agustus atau September. Dan orang-orang yang tadi sempat diseleksi ikutan lagi dong pasti kan? Ikutan lagi. Enggak cuma 3 yang tadi. Ikutan lagi itu diseleksinya di Kejurnas namanya. Iya, maksudnya nggak cuma yang tadi Jaka sama Moha itu. Nggak cuma 3 itu. Mungkin bisa sampai 15, bisa sampai 20 di Kejurnas itu. Ini motivasi yang lainnya juga nih. Benar. Oke, kalau dari si penyelenggara nggak dapat hadiah misalnya karena open, ya kan, karena ujian atau tes lah istilahnya. Iya. Kalau dari federasi? Belum juga, nggak ada hadiah karena memang ini dikhususkan untuk uji coba aja. Ya minimal misalnya buat penyemangat. Oh, gitu. ada gitu, Ada uang ya? saku biasanya. Dapat berapa dari federasi? Berarti diketuai. Pak ketumnya kan Pak Pak LBP Luhut, ya? ya. Pak Luhut ya. Ya. Dikasih mobil apa sama Pak Luhut? Gue mah bahaya banget, nembak-nembak aja gue. Pak Luhut kan hartanya Masya Allah bos. Baik doi. Dapat Baik. apa? Dapat apa? Cuman dapat uang ini sih, uang saku, makan. Uang makan. Oh, Sama makan. saku. Iya. Boleh dikasih tahu nggak sih berapanya? Jangan. Oh nggak boleh, nggak secara bukan undang-undang ya apa ya? Secara itu boleh nggak sih? Boleh. Boleh aja kan? sih, Kita ya. pengen tahu aja. Izin Pak LBP, izin Pak, gitu kan? Pengen tahu aja sih, gitu. Cuman berapa ya? Kenapa Berapa dolar kemarin? Eh, 120 $120 plus ada uang sakunya itu 2 sekitar 2 hampir juta. 3 juta. Oh Berarti banyak. 5 juta lebih lah ya. Nah, 5 juta. 5 5 juta. juta lebih ya. Kenapa cuman? Anda sombong sekali ya cuman. Depannya cuman ya. Gede bro, 5 juta loh. Gede. Iya Alhamdulillah. daripada
Iya, alhamdulillah daripada ngeluarin modal sendiri kan katanya ada atlet yang ngeluarin modal sendiri ya. Ada. Berarti tergantung federasinya. Kalau biasanya yang ngeluarin modal sendiri itu yang bukan bagian dari pelatnas. Jadi misal dari klub dia daftar sendiri kayak gitu. Oke. Sekarang ke depannya jadi Iyad mau gimana nih? Kondisinya kan memang jauh betul. Satu umur gak ada yang tahu, dan kedua kan apakah iya sampai umur pensiun berapa maksimal, coach? Kalau untuk di atletik sih paling tua 40-an. 40-an masih bisa ya? Masih bisa itu, tapi nomor maraton. Bapaknya teman saya tuh, Allah yarham kalau nggak salah, maaf gitu ya, lupa udah meninggal apa belum ya, Pak Purnomo. Purnomo dulu pelari nasional dulu, zaman dulu. Purnomo. Iya kan? Dia sprinter. Sprinter kan ya? Iya. Iya kan? Takut saya salah, kalau nggak salah udah meninggal beliau kan? Lupa saya. Belum tahu juga saya nasional. infonya. Bapaknya Gian, ada teman saya Gian Asyara. Satu SMA dulu. Coba lihat. Nanti diedit ya kalau ternyata belum ya. Pelari. Oh, udah tuh di Google. Tuh, pada tanggal 15 Februari 2019, Purnomo meninggal karena penyakit kanker yang telah beberapa tahun dideritanya. Purnomo Muhammad Yudi, Indonesia Olympic Committee. Itu ininya. Oh iya benar. Iya, sprinter. Sprinter kan ya? Iya. Iya, legenda legenda atletik Indonesia meninggal dunia 2019. Ya. Mukanya mirip banget sama Gian. Oke, kayak begitu tuh. Artinya akan ada apa ya? Percaya bahwa masa depannya di atletik ini cerah gitu. Kita langsung to the point aja lah, uang gitu, bergelimang harta gitu. Untuk kedepannya sih apa ya? Semoga menjadi ini sih pengusaha gitu. Sama Masya Allah. atau kalau bisa jadi abdi negara gitu. Oh. Pengusaha berarti punya lapangan atletik misalnya nanti disewain. Apa nggak harus di industri yang sama? Apa ya? Punya kontrakan. Iya. Bang Komeng kali ya. Juragan kontrakan. Punya apa ya? Intinya punya apa? Nggak tahu lah. Ya, tapi kenapa mau jadi kenapa pengusaha? Berarti udah tahu bahwa ini kayaknya nggak akan selamanya di dunia olahraga atau atlet. Iya. Oh, udah tahu ya. Kayaknya jadi pengusaha kerupuk lah. Wah, iya bisa nyuplai ke seluruh penjuru kota kan cakep banget ya. Iya. Kan jadi tiap hari makan nasi kerupuk juga tetap ya. Udah jadi pengusaha tetap nasi kerupuk ya. Keren Kerupuk banget. atlet ya. Iya. Nah ini dia nih. Ini apa nih? Amtrek Club Agung Mulyawan. Ini punyanya. Oh ini kalau ini Coach Agung. punya saya ya. Wah, berarti kalau teman-teman yang sekarang orang tua ngelihat bahwa pengen banget anaknya jadi atlet kayak Iyad gitu misalnya. Bisa ke sini. Bisa kalau ini lebih dikhususkan untuk anak-anak asli Pangalengan. Tapi ada juga anak-anak yang dari luar Pangalengan itu bisa bergabung kalau memang diizinkan dan diridhoi orang tuanya gitu untuk tinggal di Pangalengan gitu. Oh, oke. Nah, kalau klubnya Iyad itu namanya Kijang Rinjani. Iya, Kijang Rinjani. Kijang Rinjani itu dari Lombok. Dari Lombok Timur. Ya. Lombok Timur itu ya. juga hampir sama dengan AMTC, tapi bedanya adalah kalau AMTC kan ini lebih ke kita memanagenya dengan baik gitu, sehingga kita bisa memfasilitasi memberikan makan juga untuk 6 orang atlet unggulannya, memberikan fasilitas yang terbaik, memberikan kesempatan lomba kayak gitu. Nah kalau di daerah misalkan di klubnya Iyad itu kurang dukungan gitu, kurang dikenal, sehingga mungkin fasilitas dan kesempatan untuk ikut perlombaan di luar Pulau Lomboknya atau di luar daerahnya itu kurang kayak gitu. Iya sih memang. Jadi bergantung pada ya pemerintahan aja. Iya. Udah ketemu sama Pak Menpora nih, Mas Menteri. Iya kan? Alhamdulillah ya. Mas Dito tuh. Ya. Iya kan. Nah, udah itu Pak LBP juga tadi udah speech ya. Ya. Beliau. Jadi apa aja di sini agendanya? Aktivitasnya apa segala macamnya? Yang pertama latihan hampir tiap hari kecuali hari Minggu. Oke. Itu kemudian kita membangun juga fasilitas-fasilitas pendukung di Pangalengan. Terus kita mengasramakan 6 atlet unggulan. Makannya semua udah tanggung ya. Semua. Terus membina pelatih. Jadi kita meregenerasi bukan hanya atlet tapi juga pelatih. Untuk menaungi nanti regenerasi berikutnya. Gitu. Dan kenapa Pangalengan sih memang pusatnya di sana ya? Karena ketinggian.
Oh, hubungannya? faktor ketinggian. Dingin? Jadi semakin tinggi oksigen makin tipis. Oh. Ya, jadi semakin terlatih Oh. sistem kardiovaskular kita. Gitu. Di samping itu juga Di samping karena itu dingin juga. dingin ya, enak jadi ya? kita bisa latihan siang hari pun nggak masalah gitu. Dan katanya ada banyak susu kan di sana kan? Banyak. Nah, berarti karena dia yang banyak nasi sama kerupuk doang, jadi ada susu Ada Pangalengan. susu Pangalengan. Iya. Susu murni nasional kan dari Iya, sana katanya Pangalengan. kan, Pangalengan ya. Mantap. Betul. Wah, ini nih Ketua Umum PB Pasi, Ini Luhut waktu Binsar. pembukaan ini pusat pelatihan atletik PB Pasi yang dibuat oleh Pak Luhut. Ya. Siap. Kita doakan nanti ini ke depannya juga akhirnya banyak atlet-atlet Indonesia juga diperhatikan juga ya. Ya. Tapi sekarang gimana daya perhatian dari pemerintah ke atlet-atlet kita? Kalau untuk sekarang alhamdulillah sih udah mulai bagus karena misal dari segi pembinaan itu udah mulai jalan walaupun dengan anggaran yang diefisiensi ya kalau sekarang gitu. Iya. Masuk ya. Iya. Iya. Terus Jadi ya kita sebagai pengurus harus amanah, terus harus benar-benar menjalankan anggaran yang ada itu semaksimal mungkin. Jangan sampai ada pemotongan-pemotongan, apalagi terjadi yang tadi seperti di Muay Thai itu tadi ya. oh iya. Ada oknum yang yang malah memotong gitu kan. Nah itu kita harus tinggalin itulah, jangan sampai kayak gitu biar atlet-atletnya terurus. Sebenarnya anggaran nggak besar sih kalau untuk atlet, tapi gimana si pengurusnya bisa memaksimalkan dana yang ada. Nah Oke. terus juga bonus juga udah mulai besar. Itu bonus juara itu udah mulai besar, bahkan ada sampai yang miliaran kan kalau untuk Olimpiade. Kalau monetize gimana sih? Ada masukan nggak buat para atlet-atlet kita, terutama yang masih muda-muda kan belum kebayang nih. Kan kasihan kita saatnya yang udah senior atau mungkin dewasa ngasih tahu. Oke, ini mungkin bisnis, mungkin merchandise, mungkin konten kreator, apa segala macam. Jadi mungkin apakah di Agung Mulyawan Track Club ini, MTC ini juga ada juga nggak hanya pikirkan buat karir sebagai atletnya saja, tapi ada juga ngasih masukan buat kamu nih harus juga siapin, nabung, ini itu apa segala macamnya gitu. Ya, kita kasih masukan semuanya. Dari mulai pendidikannya, bahkan bukan hanya usaha atau karir dia ke depan. Jadi dari mulai pendidikan kita kan udah tahu nih, udah kelihatan dari usia muda mana yang potensi bisa tembus sampai internasional, mana yang enggak. Nah nanti yang enggak potensi itu kita arahkan, misal dia lulus sekolah, kita arahkan kuliahnya lebih baik ke sini, kuliahnya lebih baik ke sini. Biar apa? Biar dia nantinya benar-benar nguasain itu, jadi ahli di situ, sehingga kepakai terus untuk karir berikutnya. Bahkan ada yang kita arahin untuk jadi pengusaha kayak gitu. Wah, keren. Ya, jadi nggak semuanya bisa jadi atlet seperti Yad gitu. Oh iya, kelihatan potensinya ya. Daripada kelihatan kamu pacu potensinya. terus-terusan, kayaknya kamu nggak bakat-bakat amat nih. Betul. Daripada nanti hidupnya udah tuanya dipaksain luntang-lantung gitu ya. Betul. Mendingan kayaknya bakatnya coba deh dicari peralihan yang lain, Betul. kayak pengusaha apa segala macam ya. Tapi mungkin edukasinya harus ini ya. Harus masuk dan tidak menyinggung iya. perasaan mereka, semangat mereka Betul. gitu ya. Makanya saya selalu kalau ngelihat atlet itu dari background orang tuanya dulu. Dari orang tuanya, genetiknya, terus memenuhi kebutuhan gizinya apa enggak, makanya nanti bisa ditarik ke depannya jenjang karirnya kemana gitu. Lombok sih the best ya. Kemarin juga Lalu sprinter kan? Iya. Lalu juga dari Lombok kan? Iya, dari Lombok. Lombok Timur Barat. Lombok Timur ya? enggak, Lombok Utara. Oh iya. Kabupaten Lombok Utara. Ya, Lombok lah ya. Iya. Iya kan dari sana ya. Kenapa NTB. tuh, Gus? Iya, NTB. Kenapa ya? Di sana-sana emang fisiknya oke-oke kita ya? Selain fisik oke, kalau untuk sprint ya. Iya, Kalau sprint. untuk sprint di di NTB itu ada ini lomba jalanan. Kayak di Kayak bulan puasa. trek-trekan tapi Oh, lari. tapi lari. Iya. Mendingan begitu kagak bahaya. Di Betul. sini rusuh banget tuh pada naik motor. Ya kan? Mencelakai banyak orang. Iya, ada berapa meter? Yang liar ya. 100 meter, 100 50. meter ya. Ya, 50 meter. Lari liar. Lari Tapi liar. izinnya gimana? Jadi dia kayak taruhan gitu, Mas. Aduh. Judi gimana? Jangan contoh lah guys. Kalau memang ada unsur ketidakbaikannya. Ketidakbaikan. Ya. Iya. Cuma
Cuma dari situ bisa banyak dapat ini bibit. Oh gitu ya. Jadi Anda membenarkan juga tuh gini. Enggak juga. Enak tuh dipotong tuh. Ya pokoknya sukses ke depannya, nanti ada update-update Amin, lagi ya. amin, ya. Gitu ya. Amin, Terdekat amin. berarti kompetisi apa yang dinaungi oleh ENTC juga atau Pak Luhut juga? Enggak, kalau dari PB Pasi atau Pelatnas ada Kejurnas di bulan Agustus terdekatnya. Di Indonesia berarti kan? Indonesia ya, Kejurnas, Berarti kejuaraan dari- nasional Menpora, dari PB Pasi. PB Pasi. Tapi dapat dukungan juga dari Menpora. Hadiah berapa? Enggak, hadiahnya biasanya ada sampai 2.500.000 ya. Iya, sekitar itu. Ada hadiahnya. Kalau dulu zamannya sebelum Pak Luhut itu belum ada hadiahnya. Sekarang udah ada hadiahnya. Oh, mungkin ekonomi juga beda kali ya. Beda, bagaimana? iya. pakai dijawab. Ya beda ya. Beda. Oh iya, pengusaha gitu ya. Nah, Sama dulu juga pengusaha, cuma mungkin kepengurusannya aja. Oh, Ya, lebih rapi. Lebih rapi kalau sekarang. Tapi usahanya apa dulu juga kan? Ya, Mm-mm. usahanya besar. Besar juga. Dulu kan Masya Allah. sebelum Pak Luhut Pak Bob Hasan. Oh, Anda nyebut lagi ya. Iya. Kan jadi canggung saya. Ahmad Hasan keren juga ya. Ini bukan benar baik salah, Ya, benar. semuanya baik. Ya. Ketua umum tuh semuanya bagus, tapi gimana kepengurusannya? Kayak tadi tuh yang Muay Thai Bekasi kan oknum pengurusnya kan. Oh iya, Iya. Pengcapnya pengurusnya. pengurus cabang. Ya, Tergantung ya. Tergantung. Sekarang lebih rapi, tegas kali di Sekarang dalam. tegas pengurusnya, ya alhamdulillah semuanya orang-orang yang pengen memajukan atletik gitu. Wih, keren. Siap. Berarti semangat, nanti update lagi ya. Kira-kira lu juara 1 kan ntar insyaallah, yakin nih ke Jurnas nih. Bismillah. Masuk masuk tahap itu dulu aja tuh, seleksi dulu tuh. Ya enggak? Iya. Mau loh. Coach Agung diajarin warteg tuh gue mau dilolosin mah. Siap, thank you ya. Terima Ya, kasih. sama-sama. Semoga jadi pengusaha sukses nantinya nih insyaallah. Siap, 18 siap. tahun masih jauh perjalanannya. Bismillah, belajar terus ya. Siap. Kita kasih solusi.